Tasyarruful aba bil ab. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini. Madal Mustafa Sayyid. Makanya banyak ulama menarik walau hukman, meskipun yang berbentuk qauli sekarang hanya berupa apa? Hukmi. Nah, itu kelebihannya kitab apa? Bab Sutot apa? Kitab apa? Bab Sutot. Nah, semua ulama itu ngarang ada yang apa? Mustasorot, ada yang Sutot. Tentu punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya mustasor itu bisa dihafalkan. Tapi kelebihan ini sudah ada jalan di akhir zaman. Sudah diringkas tetap gak hafal anak-anak. Makanya rugi, yang ngarang itu rugi. Dulu itu Muharrar itu segini, terus jadi segini, terus segini lagi jadi Minhajul Thalibin segini. Itu jelas mukadimahnya Imam Nawawi supaya mudah lias wilasus dulu, supaya mudah dihafal. Ternyata tetap enggak hafal. Makanya rugi sebenarnya ngarang kitab zaman akhir itu. Itu anak-anak kajian sering muji bahasa hal ngarang Thariqatul Usul. Tapi saya belum benar ngarang alumni kajian ngorek Thariqatul Usul. Kalau saya ngorek bener saya. Jadi benar pernah butuh di bang santri. Karena banyak anak sarang ngaji saya Thariqatul Usul. Karena saya ingin mempertahankan usulinya Masyaykhuna. Dulu yang usul itu kan yang Kiai Mahfud. Kiai Mahfud punya murid Kiai Fakih Mas Kumambang, terus punya murid Bazubair. Bazubair punya murid siapa? Hasan. Sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan, itu ya kamu kriminal, itu pembunuh sanad. Status sampean itu pembunuh. Karena dalam ilmu sanad itu begini, ini peringatan untuk santri kajian semuanya. Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulya mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak enggak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim jadi Gus. Nah, kemudian orang perlu anak kiai diluk Gus, anakmu jenenge Agus. Gus. Ya, mau harus panggil apa? Gus. Timnya santri-santri yang dengki manggil wadanane mergo kuwatir apa? Disangka apa? Gus. Dalam teori kita sebenarnya kebalikan. Kebalikan begini, justru tasyarruful aba itu bil abna. Ya, saya ulang lagi. Tasyarruful aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan bahasa hal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang, gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Komunis keduanya politik, itu tambah lali. Nah, ini penting. Nanti orang bisa muji bahasa hal alim alama. Kalau muridnya di mana-mana juga alim alam. Ini muridnya sopo. Mesti murid-muridnya bahasa hal. Mana alim mah muridnya Pak Haris. Tak jamin mesti, tak jamin. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa karena tadi kali santri kajian alim mesti statusnya muridnya bahasa. Nara alim muridnya Haris biar benar. Nah, sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Seorang apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara zuriyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya, Abdul itu siapa? Abdul Muthalib siapa? Hashim siapa? Terus sampai Sayyid Adnan siapa? Makanya saya itu nasihat bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Dari bapak, hak gue kudu hafal Quran, marai abore mati. Dulu saya itu ya biasa dengan saya, angen-angen ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal itu lebih punya alasan. Mau bapak ya ora hafal ini. Tapi buyut saya dulu itu hafal Quran. Buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Pak Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin, ya sudah kemarin sebetulnya, kalau saya sudah lama sekali. Saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah surat-suratan bahasa Arab, orang kok Haris SMS-an, Ustaz sesat itu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Mbah Hasyim itu banyak ketika nyurati buyut saya, Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad, mem Hasyim Asy'ari. Terus kata bau gibananihi Muhammad Hasyim Asy'ari muhawkilan wa musabbihan.
Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum. Maksum punya anak Hafsah. Hafsah itu punya anak barep buyut saya. Mbah Sofiyah itu punya adik Mbah Batia, abahnya Mbah Salim. Punya adik-adik lagi Ki Subedi yang menurunkan Nek Makin itu. Nek Makin itu cucunya Mbak Bedi. Itu kata bapak, sekali kue alim, itu anak alim sudah alasan. Jadi nanti kayak ini ya, muridnya Basal ndak alim, putu murid mulai ada alasan, kayak gurune kan. Makanya ini kriminal dimulai sekarang, makanya ini catat ini fatwa saya. Kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkira alim berarti pemutus sanad, apa? Ini buatan model-model ini nyata. Karena tadi, coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakas Mbah Zubair juga ada. Andai kan Basal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Mbah Zubair. Misalnya muridnya Mbah Zubair pengarang primbon, mana ada orang bakas Mbah Zubair? Gara-gara Basal alim alamah ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Kiai Zubair, dan saya punya naskah maktutot dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Basal itu dari sini sudah alim ke sarang. Kalau mau nyari naskah anak itu di rumah saya, karena mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato. Kalau Basal ingin meneliti kitabnya Mbah Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur, karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbah Khalil katibnya Kiai Mahfud. Nah kayak sampean main di Haris, tanya WA nomor apa, itu kan nggak jelas semua. Tradisinya nggak. Jadi ingat-ingat lagi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu, justru mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Nah, coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badullah. Akhirnya tanya-tanya Badullah sampai siapa, sampai ke Mbah Hindra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau dzurriyyah ini penting penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Ki Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai tidak alim, orang tidak bakas bahasa. Makanya kalau sampai tidak alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya ini ijazah. Ya jadi sampai alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Jadi modalnya di mana? Di kajian. Kiainya siapa Pak Haris? Kan dia orang Jepara, ya tapi manggon di kajian. Dan sanat itu terjaga, no? Dan ini betul ya, eling-eling apa? Nadumannya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Dan ini kama tasyarrafa kaya dadi mulya bi Muhammadin sebab wujude Kanjeng Nabi Muhammad sapa adnanu sayyid adnan. Artinya laula Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa. Sekarang kan kelihatan coba. Di Indonesia saja misalnya, di Indonesia yang kita tahu misalnya Kiai Hamid Pasuruan. Itu hall terbesar di Lasem itu abahnya Pak Hamid. Tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Kiai Abdul itu siapa. Tapi barokahnya Kiai Hamid, orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua. Kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi muqarrar di Aqab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud. Jadi ini jenis kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir apa? Saya ini orang Pantura, jadi gak suka nyindir. Tarit itu kan bahasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasreh, jelas. Jadi karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak Kiai Alim tak dihormati. Tapi benar seperti ini itu separuh tok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sehingga nanti gampang melacak. Makanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang. Hak Kiai Alim. Mari mateni obor. Dulu mbah saya kandung Kiai Mbah Fatimah itu kalau ngendikan ya. Kiai sing alim. Dulur-dulurmu babahmu ku alim. Terus nyebut nang ndang bahasa itu di Sahal alim. Nak alim sak Mbah Mahfud. Kowe kudu alim sak abahku ya.
Aku dia baloro alim terus kata Mbah saya. Karena dia umur 10 tahun abahnya kabundut, terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku dia baloro alim terus. Surah tahu di bapak abal-abal itu. Nah ini kritik saja supaya orang tahu, ingat betul ya, kama tasyarrofa bi Muhammadin adna. Dan kita tahu banyak daerah yang nyuwun sewu ada alim alamah, misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammadinu misalnya. Muhammad rodo NU gitu ya, rodo Muhammadiyah. Itu kan coba khol besar hendaknya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung mbahnya. Cucunya banyak orang alim alamah dari kholi karena cucunya sudah Muhammadiyah. Coba mbahmu alim terus kowe mau sinau primbon mabadi terus gawe undangan khol sing teko sapa? Penting anak itu penting. Ini ngerti apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin Adnan. Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah. Terus orang terus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelas ya, ini buatan ta'rid tapi tasrek, apa? Buatan ta'rid tapi apa? Tasrek. Ahmad al-Mustafa